Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa iman rahimakumullah, ayat ke-47 dina surah Al-Baqarah ya sami kalimatna sareng dinu ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil rak anjeun gara emut kana kanikmatan anu parantos dipaparin ku kaula. Nah, kalimatna munadana sami, bahkan isi tina panggilanana oge sami gitu. Naon nu ngabentenkeunana? Nah, pamini tinggal di kalimat 40 mah ayat ke-40 kalimat panggilan Bani Israil untuk mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat diutusnya para rasul dan nabi di kalangan mereka. Ini terlihat dari ada jumlah 10 perintah dan 4 larangan dari ayat 40 sampai ke ayat 46. Nah, ini adalah kenikmatan yang paling besar ketika diutusnya para nabi karena membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan di ayat ke-47 Udhkuru nikmati ini lebih spesifik, lebih khusus. Kenikmatan-kenikmatan yang lebih dari selanjutnya setelah kekhalifahan, setelah kerasulan adalah kenikmatan-kenikmatan yang langsung dirasakan oleh Bani Israil dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari ayat ke-48 itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil dari penindasan Fir'aun. Kemudian juga bagaimana penindasan Fir'aun itu sampai membunuh anak-anak laki-laki mereka. Kemudian juga mengusir mereka. Allah Subhanahu wa taala diturunkan manna jeung salwa. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diutus oge sampai para nabi itu memberikan mukjizat-mukjizat yang nyata di depan mereka. Nah, nanti kenikmatan ini ditutup di sekitar ayat 74 berkaitan dengan bagaimana peristiwa penyembahan mereka kepada anak sapi. Nah, ini kalau dilihat, kalau tadi tentang nikmat diutusnya para rasul ini sangat besar sekali karena dimulai dari Nabi Yakub alaihi salam diutus, kemudian mempunyai anak-anak 12 di antara para nabi adalah Nabi Yusuf. Kemudian turun lagi kepada Nabi Daud, Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, Yahya, kemudian Musa, dan terakhir Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa ini nabi yang mencek orang meninggalkan misteri ini, lahir tanpa mempunyai seorang ayah, kemudian juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut meninggal tapi belum meninggal, tanpa ada jejak kematian biologis. Dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan Nabi Isa itu akan turun untuk membereskan permasalahan-permasalahan termasuk tentang bagaimana dia itu kematiannya disalib atau tidak. Nah, ikhwati rahimakumullah, sedangkan kenikmatan yang lebih spesifik di ayat ke-48 sampai ke ayat 74 ini berkaitan langsung dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israil. Kesimpulannya sederhana, Allah Subhanahu wa taala ternyata kenikmatan yang begitu banyak itu, terutama kenikmatan diutusnya para rasul dan nabi itu adalah kenikmatan yang menjadikan mereka lebih utama dibanding secara alam. Di alam itu disebutkan mereka itu diutamakan dari sekalian alam karena pengutusan kenabian-kenabian tersebut. Nah, ini jadi dalil bagaimana ketika seseorang itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan dengan petunjuk melalui risalah para nabi.
Kalau mereka ternyata tidak bisa menerimanya, tidak bisa melaksanakan amanah diutusnya para rasul, maka ini disebutkan di dalam surah Ibrahim, alam taro ilal ladina tawallaw qaumahum badalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekafiran, dan mereka menyebabkan terjerumusnya ke dalam lembah keruksakan, kebinasaan. Bahkan di ayat 221 kalau tidak salah surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sal bani Israil kam atainakum min ayatin bayyinat wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab." Tanyakeun ka Bani Israil, tanda-tanda jeung nikmat nuku kami dibikeun ka maranehanna geus sabaraha loba. Tapi cek Allah saha anu ngaganti ka nikmatanana, nikmatan diutusnya para nabi, diberikan kitab, kemudian diganti dengan kekafiran, maka sebenarnya siksa Allah itu adalah maha sangat berat. Jadi iwati marhamakumullah, bagi mereka yang tidak bisa menerima amanah kenabian itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai kekafiran, dan kekafiran inilah yang menyebabkan kepada siksa Allah Subhanahu wa taala akan turun. Nah, setelah itu wa timarhamakumullah wa anni fadaltukum alal alamin, ini bukanlah mutlak dan bukanlah selamanya. Jadi Bani Israil diutamakan dari segala alam itu bukan adalah suatu yang mutlak dan selamanya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kalimat fi'il madi, dan aku telah mengutamakan, bukan mengutamakan dan bukan bentuk janji yang selamanya. Kenapa? Karena tadi keutamaan berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan itu mereka tukar dengan kekafiran sehingga keutamaan mereka itu hilang. Dan ini watimarhamakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Quran juga jelas bahwa yang paling utama, umat yang paling baik itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang memerintahkan pada kebaikan, saling mencegah pada perbuatan kemungkaran, kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah label yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad SAW. Berarti secara otomatis keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israil sudah hilang dengan kekafiran mereka, dengan pengkhianatan mereka, dengan tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini pun mungkin akan berlaku bagi umat Nabi Muhammad jika mereka kufur, tidak mensyukuri kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad, tidak mensyukuri bagaimana Al-Quran diturunkan pada mereka, tidak dijadikan pedoman di dalam hidupnya, maka tidak mungkin hal yang sama pun akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sebagaimana terjadi pada Bani Israil. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ieu nu urang sadayana kudu disyukuri, kudu disadari bahwa para ulama pewaris para nabi itu adalah kenikmatan yang paling besar karena menyelamatkan kita di dunia jeung akhirat. Urang di dieu tos karaos pisan kalengitan ku Allah yarham Ustaz Eka Permana Habibillah, anu lain menyesal ku sabab leungit kalengitan ku ngantunkeunana, tapi justru penyesalan yang sangat besar itu keur aya ilmu nate teu dicokot nepikeun ka urang sadaya teh puas gitu. Dararasaan teh aya keneh, bakal terus aya di hareupeun urang sadayana gitu. Keur aya tara loba ditanya, keur ngupingkeun, keur ngadugikeun, teu diregepkeun sabenerna, teu diamalkeun. Uswahna teu jadi contoh keur kahirupan urang sadayana, tapi nalika ku Allah Subhanahu wa taala dipunut
karaos ayeuna kumaha urang sadayana kaleungitan hiji ulama anu urang sadayana teh bentuk kalimatan bakal ku batur mah gitu nu di luar daerah urang sadayana teh nepikeun ka di udang nepikeun ka di jeroan nepikeun ka di undang tapi kapun kanggo urang sadayana nu di dieu nu jujumeun keneh teu nepikeun ka menyerap ilmu yang diberikan oleh beliau itu secara benar-benar. Nah, ulah dugikeun ka urang siga Bani Israil kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala tos dipaparing melalui risalah kenabian tapi aya tos teu aya kakara we kaling kabut kakara we kasieun siga anu teu boga naon teu boga hulu teu boga panginitan rek ka mana. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah karena memang demikian suatu waktu diwafatkannya para ulama itu bukanlah hanya sekedar wafatnya tapi adalah perantara dicabutnya ilmu. Ketika ilmu itu sudah dicabut melalui diwafatkannya para ulama, maka manusia akan bertanya kepada ulama-ulama yang jahil, ulama-ulama nu teu apal ilmuna, nepikeun ka ditanya mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Tah geus kitu mah nu rugi urang sadayana. Insyaallah pangajiikeun aku qoul hada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.